jika terjadi pelanggaran Bu ya. Karena pernah waktu itu Umi mendengar satu kisah ada pernikahan yang tidak benar Bu ya, pernikahan antar mahram. Ya, ini mungkin dengan cara memalsukan identitas atau seperti apa sehingga pernikahan itu terjadi Bu ya. Seorang paman menikahi ponakannya Bu ya. Nah, dan ya dari keluarga tuh mendukung karena memang kebetulan pamannya kaya dan ini keponakannya fakir sehingga tidak ingin nanti kalau harta itu beralih kepada orang lain Bu ya. Yang ingin ditanyakan Bu ya, ini memang secara pernikahan secara negara sah karena mungkin ada pemalsuan identitas atau apa Bu ya. Hanya bagaimana bagi orang yang memang tahu kasusnya Bu ya, bahwa itu adalah memang keponakannya, artinya memang mahramnya. Lalu bagaimana sikap mereka dalam masalah urusan bertetangga, apakah boleh mereka ataukah harus menjauhi atau memusuhi atau bagaimana, dan kalau sampai ternyata si wanita itu sampai hamil Bu ya, keponakannya itu sampai hamil dari pernikahan tersebut. Nah, ini sikap sebagai tetangga apakah boleh kayak membantu di dalam proses kehamilan, kelahiran, atau kalau saat sudah lahiran boleh kayak menziarahi, mendatangi, itu bagaimana Bu ya? Baik, yang pertama adalah itulah kehinaan yang sesungguhnya, bagaimana hanya menginginkan harta paman, keluarga paman, Ya, Bu ya. sampai keluarga mengizinkan pernikahan yang haram, akhirnya mengizinkan perzinaan. Naudzubillah. Serendah-rendah keluarga, sehina-hina keluarga, melanggar Allah hanya untuk dunia. Naudzubillah. Ya, Semestinya orang bayar dunia untuk akhirat. Kemudian jika terjadi yang semacam itu karena data, kemudian di negeri kita kan negeri hukumnya bukan hukum syariat Islam ya, maka dia dilindungi oleh undang-undang, ya kan? Tapi kita kan punya aturan agama. Bagaimana kalau kita menemukan orang yang semacam itu? Yang jelas itu tidak sah. Apalagi dengan memalsukan data, mengerti kalau datanya benar tidak boleh. Berarti dia soalnya zina setiap saat. Dan anaknya pun tidak bisa dinisbatkan kepada paman tersebut. Nah, karena apa? Dia melakukan perzinaan dan itu kehinaan. Baik, kalau kita melihat kejadiannya semacam ini, lihat, itu ada marhalahnya, marhalah dakwah. Yang pertama adalah kita mengajak dia untuk sadar, kita mengingatkan dengan cara yang baik, ya kan? Kalau kita sudah mengingatkan dengan cara yang baik berkali-kali, berulang-ulang kita sadar, kita ingatkan, maka berarti dia memilih untuk kita bertindak tegas kepada mereka. Setelah kita melakukan baik untuk dia sadar kembali dan sebagainya, kok dia masih membangkang, berarti dia seperti orang yang telah mengiklankan, mengomandokan tentang perzinahan yang dirinya sendiri. Maka dia adalah orang rendah, tidak perlu kita berurusan dengan dia, tidak perlu membantu urusan dia. Karena apa? Dia telah merendahkan syariat. Ditolong tidak mau. Maka kita ikut bagian dosa kalau kita ikut cawe-cawe di dalam urusan dia. Karena dia semakin jauh dari Allah SWT. Yang jelas tidak boleh kita serta-merta ya. Islam tidak agama keras, agama harus ada tahapan-tahapannya. Ada yang mendatangi dia, mengingatkan dengan cara yang baik dan seterusnya, ya kan? Kan disampaikan bahasanya ada laki-laki yang lebih bagus daripada pamanmu dan halal, mungkin lebih ganteng, lebih ini, dan paman kasih tahu ada kecil. Kalau masalah harta indah diingatkan, kalau dia masih membangkang maka dia adalah tidak layak untuk kita hormati karena dia merendahkan dirinya sendiri. Wong dirinya sendiri direndahkan, bagaimana nyuruh kita menghormati dia? Kan unik dia. Nah, ini maka tidak perlu kita memberi. Sampai batas Bu ya, mohon maaf karena kalau pernah yang kita dengar ceritanya Bu ya, jadi si bapak itu si laki-laki yang menjadi suami itu juga sebenarnya seorang duda Bu ya, dan sudah mempunyai anak dari pernikahan yang pertama. Dan kalau menurut anak nih Bu ya, kalau memang kadang dari Indonesia ini kan kadang ada keyakinan nih bapaknya nih kayak nggak sadar gitu, kayak ya kena lah gitu kalau bahasa ini, sehingga anak tuh terus berusaha memberikan kesadaran kepada bapak. Anak nggak melarang bapak menikah, tapi jangan salah orang gitu, dan anak sudah membuka diri untuk memilihkan pasangan yang benar untuk bapaknya, tapi yaitu tadi ya kekeh dengan pernikahan yang haram tadi. Nah, ini kalau tadi urusan hukukul jiron kita bisa tidak berlaku, tapi apakah masalah hukukul masalah hak ayah, nah ini seperti apa Bu ya? Berbakti pada orang tetap, tapi berbaktinya tetap mengingatkan, bukan menyetujui, tetap mengingatkan dan menentang ya. Pertama tentu dengan nasihat-nasihat yang bagus. Dan itu memang sudah gila kalau begitu. Pamannya juga gila sampai sang anak memberikan ajang jembar ibaratnya. Silakan abah menikah dengan cara yang benar. Anak selamat nanti insya Allah. Tapi bapak ini sudah sengsara. Berarti anak sudah ibaratnya kalau terus mengingatkan kalau terus mengingatkan terus. Gak ada ilisannya memukul, mungkin tidak ada. Harus mengingatkan sampai kapanpun. Sampai bapaknya mati atau sang anak mati. Nah, seperti itu mengingatkan dan juga harus, itu kewajiban. Dan juga anak dari pernikahan bapaknya ini bukan tidak bisa disebut adik Bu ya? Tidak bisa, bukan adiknya. Dari perzinahan kok. Bukan adiknya. Bukan adik Bu ya. Kalau masalah memberikan pertolongan boleh saja pada akhirnya dengan sang bayi.
Dengan sang bayi. Bayi Ya. adalah tidak punya dosa, ya kan? Kalaupun sang anak-anak perempuan, anak-anaknya tadi, anaknya sang bapak itu merawatnya sampai menggede, kan gak ada masalah. Bahkan mungkin dijambikan, anak akan saya rawat, tapi tolong pisah dengan bapak saya. Bisa saja ngomong gitu. Ya, Anak mau akan saya gedekan, ibu, apanya namanya, sepupunya ya, ya, sepupu. sepupunya ya. Heeh. Hei sepupuku, anakmu akan aku rawat, aku gedekan sampai aku sekolahkan, tapi tolong pisah dengan bapak saya. Bapaknya pun bilang, bapak, anak itu akan tetap saya rawat, tapi bukan adik saya, tapi akan saya perlakukan lebih daripada adik, karena cara nasab tidak. Harus berani, tantangannya begitu dong. Iya. Bagi sang anak. Jangan sampai menolak anak-anaknya. Bayi tidak punya salah. Itu kesalahan bapak sama sang ibunya. Bayi bersih, dia tidak punya dosa, bisa mulia, bisa hebat nanti. Baik ya. Baik ya, subhanallah ya. Baik, kita terima kasih atas penjelasan.